Selamat datang wargi di podcast Sauyunan. Bersama saya Lisa, kita akan ngobrol-ngobrol seru di podcast Sauyunan, podcast Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini spesial sekali wargi karena kali ini adalah episode pertama dari podcast Sauyunan. Di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan tema dari hutan ke pasar, perjalanan madu hutan lembah bumi bersama KUR. Nah, wargi, apakah tahu KUR itu apa? Pasti udah banyak yang tahu ya. KUR itu adalah pembiayaan pemerintah bersubsidi dengan bunga yang sangat rendah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih tentunya. Dan di sini kita udah ada narasumber-narasumber hebat. Kita ada Ibu Nur dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, serta ada Teh Serly dari Madu Hutan Lembah Bumi. Nah, mungkin ke Teh Serly dulu ya Teh. Nah, Teh Serly sebagai pemilik dari Madu Hutan Lembah Bumi, mungkin teman-teman wargi ingin tahu nih Teh, apa sih kelebihan madu lembah bumi ini dibanding madu yang lain dan seperti apa sih madunya sendiri Teh? Iya. Izin menjelaskan dulu mungkin ya Teh Lisa. Jadi madu hutan lembah bumi itu adalah madu hutan murni alami yang diproses panennya secara lestari dari hutan pegunungan di daerah Jawa Barat. Madu hutan lembah bumi ada 3 varian, ada madu hutan odeng, madu hutan pahit, dan madu kaliandra. Yang membedakan dari 3 varian madu itu adalah nektar lebahnya itu sendiri. Kemudian madu hutan lembah bumi memiliki keunggulan beda dengan madu ternak gitu, karena di pasaran mungkin beraneka ragam macam madu itu banyak. Tapi kalau untuk usaha saya sendiri itu kita berfokusnya kepada madu hutan alami tanpa campuran, proses panennya itu yaitu secara lestari, proses pengemasan dan proses penyaringan madunya itu masih dilakukan secara tradisional begitu, Telisa. Wah, luar biasa nih ya bagi wargi nih yang perlu madu dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi, bisa coba madu hutan lembah bumi ya Teh. Nah, Teh Serly mungkin dalam ini ya Teh ya, dalam perjalanan usaha madu lembah bumi ini mungkin ada apa ya Teh ya, sedikit kendala nih Teh mungkin di perjalanannya. Nah, bisa diceritain nggak sih Teh seperti apa dan bagaimana sih Teh kita sebagai wargi UMKM ini untuk menyikapinya nih Teh, seperti apa? Kalau untuk titik kritis awal memulai usaha madu itu sendiri, pertama mungkin dari ketersediaan madunya itu. Kita harus cari petani madu gitu, Elisa, untuk memenuhi stok yang nantinya akan kami butuhkan gitu. Jadi perjalanan kami itu lumayan panjang. Kita harus langsung turun ke hutan untuk cari kelompok petaninya itu sendiri untuk ketersediaan madu di saat musim-musim tertentu gitu. Kemudian titik kritisnya juga ada di kebutuhan tambahan modal tentunya, karena usaha untuk mengembangkan usahanya itu sendiri kita butuh tambahan modal untuk segi pengemasan, untuk pengemasan yang harus sesuai standar dengan pangan, kemudian legalitas usaha sendiri yang harus membranding usaha itu, dan banyak lainnya sih Telisa. Tapi karena kami yakin usaha ini akan berkembang, jadi untuk titik baliknya sendiri sehingga kami bisa sampai saat ini itu kami tertib dalam SOP panen. Jadi kerjasama kami dengan petani lokal itu kami disiplinkan untuk SOP panen lestarinya seperti apa, terus pada saat pasca panennya itu penanganan madunya itu seperti apa, karena untuk menjaga kemurniannya tadi itu madu sendiri sama keaslian madu. Terus untuk meyakinkan masyarakat kami harus uji pasar, kemudian melakukan uji lab terhadap madu itu sendiri, sehingga secara percaya diri ketika madu itu nanti berada di pasaran, masyarakat yang akan mengkonsumsi madu atau membutuhkan madu sudah yakin dengan madu lembah bumi seperti itu. Nah, wargi tadi sudah mendengar ya di Teh Serly kalau misalnya perjalanan usaha madu hutan lembah bumi ini tidak mudah ya. Mungkin wargi UMKM di rumah juga merasakan bagaimana untuk
bahan bakunya, bagaimana tadi untuk uji labnya gitu. Nah, tadi mungkin Teh Serli ada masalah pembiayaan ya Teh ya. Tadi masalah modal usaha. Nah, dan Teh Serli ini kan salah satu debitur KUR ya Teh ya. Nah, apa boleh diceritakan nih Teh, apa sih latar belakang Teteh mengambil KUR ini, serta apakah ada proses yang bikin aduh kok susah atau misalnya seperti apa? Nah, kita dengarkan dari Teh Serli. Jadi saya mengambil apa namanya keputusan untuk modal yang saya butuhkan itu coba mengakses yang namanya kredit KUR gitu karena memang sudah banyak informasi kalau UMKM itu mudah katanya mengajukan KUR, makanya saya mencoba gitu karena ada kebutuhan daripada untuk penyediaan stok, pengemasan, legalitas yang juga membutuhkan biaya, sehingga saya mencoba untuk mengakses KUR tadi di perbankan gitu Bu. Jadi pertama mengajukan KUR itu saya harus tahu apa yang dibutuhkan, administrasi yang harus dilengkapinya seperti apa. Nah, legalitas tentunya yang nomor satu katanya di menurut perbankan itu harus dimiliki oleh UMKM untuk mengakses KUR seperti NIB yang harus disiapkan, kemudian legalitas lain misalkan kalau untuk di sini keterangan usahanya seperti apa, terus yang usahanya sudah berjalan berapa lama, kemudian sudah ada pembukuan arus kas gitu kan. Nah, itu sebagai aspek untuk penilaian dari perbankan sendiri, apakah kami selaku UMKM, selaku pengusaha itu layak mendapatkan KUR atau tidak. Nah, kebetulan saya ini udah KUR yang kedua kali. Alhamdulillah mendapat kepercayaan dari perbankan untuk menjadi penerima KUR guna untuk mengembangkan usaha madu hutan lembah bumi tadi, begitu Teh Lisa. Dan alhamdulillah prosesnya sangat mudah. Yang penting yaitu tadi kita bisa memenuhi persyaratan yang diminta sama bank. Kemudian kita juga menunjukkan usaha, terus secara ininya juga apa prospek pengembangan usahanya seperti apa. Nah, karena akan apa disurvei juga sama bank itu sendiri gitu ke tempat usaha kita begitu Teresa. Alhamdulillah nih, jadi wargi sangat mudah tadi Teh Sally untuk program KUR ini ya Teh ya bagi UMKM. Nah, buat UMKM yang ingin naik kelas, butuh pembiayaan, nanti bisa coba KUR. Nah, kita juga nanti akan mendengarkan KUR ini dari Bu Nur. Nah, Teh Sally kalau misalnya tadi kan sudah mengambil KUR ya dan alhamdulillah dimudahkan. Nah, Teh Sally boleh tahu nggak pada saat Teh Sally ini mendapat KUR dialokasikannya kemana Teh? Iya. Jadi untuk pengalokasian KUR itu sendiri sebagai modal kerja dari usaha madu hutan lembah bumi itu yang pertama adalah membeli stok dari petani. Karena kan kita nggak tahu musim panennya seperti apa. Nanti kalau misalkan kuantiti sedikit ternyata kita kebutuhannya banyak, takutnya kerepotan untuk mendapat stok lagi. Makanya dari awal pada saat menerima pembiayaan KUR itu langsung dialokasikan ke stok madunya sendiri. Kemudian kita kan butuh pengemasan yang lebih higienis, kemudian yang harus sesuai standar pangan. Nah, dibelanjakan juga untuk stok kemasan, kemudian untuk peralatan yang dibutuhkan, kemudian untuk renovasi tempat produksi begitu. Kemudian juga untuk branding, untuk iklan misalkan untuk kita ke digital marketing juga seperti itu. Gitu ya. Jadi Alokasian biayanya. ke digital marketing nih jangan lupa karena sekarang itu udah era digital ya Teh ya, Digital, jangan lupa untuk betul. mengalokasikannya untuk ke Iya. pemasaran digitalnya. Nah, makasih banyak Teh Sally tadi udah wawasannya sangat banyak sekali ya wargi buat bagi-bagi UMKM yang perlu untuk pembiayaan bisa tadi ngakses KUR. Dan sekarang kita akan mendengarkan insight-nya nih wargi dari pemerintah seperti apa. Dan di sini kita sudah ada Ibu Nur dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Ibu. Pagi, Mbak Lisa. Ya Ibu, mungkin wargi ingin tahu nih Bu, peran Kanwil DJPB Jawa Barat terhadap KUR ini seperti apa sih Bu? Baik, warga UMKM. Jadi, Kanwil Ditjen Pekendaraan ini memiliki peran yang strategis nih dalam pembiayaan bagi UMKM, terutama dalam program KUR ini. Jadi kalau kita tahu UMKM ini kan adanya di setiap daerah ya, sehingga
tidak mungkin Kanwil sendiri akan menjangkau UMKM sampai ke daerah-daerah. Dan kita pengen program UMKM, program KUR ini diakses oleh sebanyak-banyaknya UMKM. Nah, oleh karena itu Kanwil ini mengkoordinir Pemda-Pemda di mana UMKM itu berada. Karena yang tahu persis itu kan Pemda ya, UMKM potensial mengakses KUR itu kan Pemda, sehingga Kanwil mengkoordinir Pemda-Pemda yang ada di Jawa Barat, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk kemudian mengunggah nih calon debitur potensial yang nanti berpotensi untuk bisa mengakses pembiayaan KUR. Nah, di samping kita mengkoordinasikan Pemda dalam mengunggah calon debitur dalam aplikasi SIKP. SIKP itu adalah aplikasi Sistem Informasi Kredit Program yang nanti akan dikelola oleh Dijen Perbendaharaan untuk kemudian melihat UMKM mana saja yang mendapatkan akses pembiayaan KUR ini. Tapi Kanwil Dijen Perbendaharaan juga bersama dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota itu melakukan evaluasi apakah program pembiayaan KUR ini cukup efektif atau tidak. Kemudian juga bersama dengan bank penyalur juga kita dalam melakukan evaluasi itu tidak hanya dengan Pemda Kabupaten Kota dan Provinsi, tetapi juga dengan bank penyalur karena pihak di sini yang terkait dengan pembiayaan KUR ini kan di samping debiturnya itu kan bank penyalurnya, sehingga pasti akan ada kendala yang dihadapi oleh debitur ketika mengakses pembiayaan di bank penyalur, sehingga kita mencoba bersama dengan bank penyalur, bersama dengan Pemda itu kita melakukan evaluasi juga. Dan sehingga dengan evaluasi bertemu dengan Pemda dan bank penyalur ini kita bisa mengurai nih kalau ada bottleneck-nya di situ. Nah, kita coba kan kadang-kadang kita ketemu nih debitur yang datang ke Kanwil nangis-nangis gitu. Dia sudah lunas, di banknya sudah lunas, di aplikasi banknya itu sudah lunas, tapi ketika dia mau mengakses lagi di bank yang lain misalnya, itu ternyata tidak bisa di SIKP-nya, masih nyangkut. Nah, status lunasnya belum. Nah, ini kita mencoba mempertemukan itu karena aplikasi SIKP itu kan yang mengelola ada Dijen Perbendaharaan, maka Kanwil itu kemudian menjembatani. Memang yang melakukan update status pelunasan itu adalah banknya, bank penyalurnya, tetapi bank di pusatnya, sehingga kita mengkomunikasikan itu supaya diinformasikan ke bank pusatnya supaya dilakukan update status pelunasannya. Jadi kurang lebih seperti itu, sehingga kita pemerintah itu berharap semakin banyak UMKM yang bisa mengakses pembiayaan KUR ini, sehingga UMKM bisa maju, usahanya bisa berkembang. Dan kalau UMKM ini berkembang, karena kalau kita lihat di piramida ekonomi Indonesia itu UMKM itu memiliki peran yang luar biasa karena dia cukup banyak kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi ini, sehingga kalau UMKM maju berkembang maka ekonomi di daerah itu akan berkembang. Ekonomi di daerah berkembang secara otomatis ekonomi nasional akan tumbuh juga, sehingga peran UMKM ini luar biasa dan pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan KUR ini. Luar biasa Ibu. Jadi wargi UMKM ini sangat berharga sekali buat pemerintah ya Bu ya, karena wargi UMKM ini sebagai fondasi tadi buat pemerintah kita. Jadi buat UMKM jangan lupa nih untuk akses KUR ya Bu ya, terutama untuk yang butuh pembiayaan. Dan tadi kami DJPB Jawa Barat berkoordinasi dengan Pemda dan penyalur resminya yaitu bank. Dan wargi UMKM pengen tahu nggak, ada tipsnya nggak Bu untuk disetujui nih Bu untuk dapat KUR? Ya, tentu saja tadi sudah di sharingkan oleh Bu Shirley bahwa mengakses KUR itu mudah ya Bu ya. Jadi kuncinya adalah ya dia memang punya usaha gitu, dan itu dibuktikan dengan legalitas usaha. Ada NIB, kemudian ada keterangan usaha dan sebagainya yang memang kemudian benar ada usahanya, bukan usaha yang fiktif gitu ya. Jadi memang ada usahanya.
Kemudian yang di samping legalitas sudah ada, yang jauh lebih penting lagi karena ketika bank itu melakukan asesmen risiko, dia akan melihat apakah ada pernah ada tunggaan pinjaman. Nah, nanti akan dilihat di track recordnya, akan dilihat di slik OJK. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita prihatin, Bu. Jadi di era digital itu begitu mudahnya orang yang literasi keuangannya belum optimal, begitu mudahnya melakukan klik-klik di aplikasi digital. Eh, Kadang-kadang receh saja sih sebetulnya itu mereka membuat pinjaman itu untuk beli hal-hal yang murah sebetulnya 95.000, tapi sekali macet itu sudah tercatat sebagai rekor catatan tunggakan di Slik OJK, dan ini akan menjadi akan menjadi bahan pertimbangan oleh bank penyalur ketika akan menyalurkan kepada calon debitur. Nah, oleh karena itu nih wargi UMKM harus hati-hati nih. Digitalisasi itu sangat baik, mendukung kita, itu tools, tetapi kita harus bijak dalam menggunakan digital kita. Jadi jangan mudah tergiur untuk melakukan pinjaman. Em, ini kecil kok, pinjamannya cuma 90.000, tapi begitu kita lupa mengisi top up-nya, ya sudah itu tercatat. Dan kalau kita melunasi itu tidak otomatis kemudian catatannya hilang. Catatannya itu tetap akan terbawa terus. Nah, tetapi nanti akan menjadi penilaian oleh bank penyalur apakah ini karakter atau ini kelalaian. Jadi nanti akan dilakukan penilaian oleh bank penyalur bagaimana track recordnya di slik tadi. Oleh karena itu memang harus hati-hati, dan kemudian juga ketika mengakses kur itu dalam bahasa ininya tahu diri gitu, tahu kemampuan. Jadi ketika kita kemampuan mengangsur ya tentu saja dengan mengukur tadi ya, mengukur kapasitas usahanya tadi ya. Oh, omset saya sekian, sehingga kemampuan saya mengangsur itu sekian, sehingga eh, ngambilnya adalah wajar, eh, mengikuti atau mempertimbangkan kemampuan kita untuk mengangsur. Kemudian juga yang lebih penting lagi, kita harus disiplin nih, bahwa kita mengakses kur itu kan untuk modal kerja ya. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Mbak Sherly, kur yang diakses dari bank penyalur tadi digunakan untuk modal kerja, untuk membeli bahan baku madu, kemudian untuk peralatan, kemudian untuk marketing digital. Nah, ini juga harus disiplin, jangan sampai mengakses kur yang tujuan awalnya adalah untuk modal kerja, tapi digunakan untuk konsumsi, gitu, untuk konsumtif gitu. Jadi jangan sampai itu. Nah, kemudian juga tadi Mbak Sally sudah men-sharingkan begitu mudah mengakses karena Mbak Sally sudah mempersiapkan. Jadi membukukan usahanya, dan sekarang ini kan sudah cukup banyak ya aplikasi yang bisa secara gratis kita dapatkan di gawai kita di Play Store gitu. Ada aplikasi pembukuan UMKM yang itu bisa kita gunakan untuk mencatat transaksi kita, usaha kita, sehingga kita bisa memiliki laporan keuangan yang kemudian itu akan menggambarkan sampai di mana kapasitas usaha kita, dan akan membantu bank penyalur juga untuk menilai kita apakah UMKM ini layak untuk mendapatkan penyaluran kur atau tidak. Nah, itu jadi di samping tadi legalitas, kemudian juga melakukan pembukuan. Pembukuannya sebetulnya nggak harus yang rumit-rumit ya. Tadi kayak seperti Sherly bilang, Iya, yang penting harus yang kasnya, penting yang penting arus kasnya itu tercatat Iya. dengan baik. Nah, kemudian juga harus dipisahkan nih keuangannya usaha dengan keuangan pribadi, jangan itu campur penting aduk. ya. Nah, kalau itu sudah terpisah kan sudah tahu persis berapa sih omsetnya, kemudian harga pokok kita, ininya margin kita berapa gitu, sehingga ya jangan sampai nanti tahu-tahu habis aja nih modalnya karena kesedot untuk keperluan pribadi. Iya Bu, kalau saya nggak terpisah mungkin uang saya masih ada 5 juta nih saya belanjain, ternyata itu modal usaha ya Bu ya. Gitu. Pakai jalan-jalan ke mall, belanja-belanja gitu, ternyata itu adalah modal kerja. Jadi nanti tadi cicilannya nggak bisa dibayar ya Bu Iya. ya. Dan Gitu. itu jadi kan
ini angsuran ini kan harus jalan terus nih. Iya. Nah, gitu kan. Jadi kita harus punya buffer. Jadi harus punya buffer cash yang minimal 3 bulan angsuran itu harus kita siapkan supaya nanti ketika ada sesuatu dengan usaha kita sudah tersedia untuk cadangan untuk membayar angsurannya. Ya, dan jangan lupa itu ya Bu ya, penting ya tadi tips-tipsnya dari Bu Nur. Nah Ibu mungkin ada wargi UMKM yang belum punya agunan Bu. Nah, wargi penasaran nggak? KUR ini sebenarnya ada yang tidak membutuhkan agunan. Nah, boleh dijelaskan sedikit Bu? Ya, jadi kalau kita sampaikan di sini ya, program KUR ini kan ada beberapa skema. Ada super mikro itu untuk yang plafonnya sampai dengan 10 juta. Jadi untuk yang UMKM yang masih rintisan, yang modalnya masih perlunya nggak banyak-banyak gitu, bisa mengakses super mikro. Jadi super mikro ini dia diberikan bunga 3%. Ya. Nah, tanpa agunan. Nah, catat Pak. Tanpa agunan. Nah, kalau nanti usahanya sudah berkembang, dia bisa mengakses plafon yang lebih gede lagi. Iya. Jadi skema KUR mikro yang plafonnya di atas 10 sampai dengan 100 juta. Nah, untuk yang sampai dengan 100 juta ini ada agak berbeda ininya. Jadi bunganya itu 6%, tetapi untuk yang non orientasi ekspor yang bukan sektor 4P produksi, dia hanya boleh mengakses 2 kali. Nah, kemudian masih tanpa agunan. Jadi sampai dengan 100 juta itu tidak boleh, bank penyalur tidak boleh mengenakan agunan tambahan. Agunannya adalah kelayakan usahanya sendiri. Jadi usahanya yang dijalankan itulah yang menjadi agunan dari pembiayaan KUR ini. Nah, kalau misalnya nanti usahanya sudah lebih berkembang lagi, dia bisa mengakses KUR yang plafonnya lebih gede lagi, di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Namanya adalah KUR kecil. Nah, KUR kecil ini juga sama, apa namanya, bunganya juga sama, 6 sampai dengan sekian persen gitu ya. Nanti graduasi juga untuk yang sektor tidak berorientasi pada ekspor dan bukan sektor 4P. Nah, kalau kita bandingkan bunga yang dikenakan pada debitur KUR dengan bunga komersial itu sangat berbeda ya. KUR yang bunga yang dikenakan pada debitur KUR ini lebih kecil dibandingkan KUR yang kredit komersial. Betul, Kenapa? betul. Karena pemerintah hadir memberikan subsidi bunga. Jadi kalau Mbak Sherly menyampaikan kan bunganya nggak mahal ya, bunganya nggak gede ya, karena pemerintah hadir itu memberikan subsidi. Kalau misalnya di komersial itu eh, bunganya 17, maka yang dikenakan ke Mbak Sherly 6% misalnya, atau 7% karena sudah akses yang kedua gitu kan. Itu selisihnya itu ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk subsidi bunga. Jadi luar biasa ya. Nah, untuk yang sudah di atas 100 juta itu nanti bank akan mengenakan agunan tambahan. Jadi untuk yang mengakses KUR plafon di atas 100 juta, artinya yang KUR kecil itu akan dikenakan agunan tambahan. Agunannya seperti apa nanti sesuai dengan penilaian oleh bank penyalur. Kalau misalnya sudah pernah mengambil sampai dengan 500 juta, mau mengambil lagi, silahkan mengambil ke yang kredit komersial. Karena berarti dia sudah cukup berhasil ya. Iya, sudah naik kelas nih berarti. Jadi sudah selayaknya dia pindah ke yang komersial, kredit komersial. Nah, seperti itu Wargi. Jadi, untuk UMKM yang perlu pembiayaan, terus pinjamannya itu tidak lebih dari 100 juta, Wargi cukup untuk mengajukan dan agunannya cukup usaha Wargi UMKM sendiri. Gitu ya Bu ya. Jadi, siapa tahu nih setelah pembiayaan KUR ini, UMKM Wargi ini naik kelas. Ya Bu ya, gitu. Siapa tahu nanti langsung ekspor, bisa menggunakan KUR ini dengan baik. Tapi jangan lupa tadi tips-tips dari Bu Nur bahwa tetap harus diperhatikan yang tadi buffer cash-nya dan sebagainya harus tetap diperhatikan. Nah, terakhir mungkin Bu Nur kami ingin dapat closing statement dari Bu Nur terkait KUR ini. Baik, warga UMKM dimanapun kami mengapresiasi effort atau peran serta warga UMKM untuk ekonomi Indonesia. Dan
kami pemerintah di sini hadir memberikan support untuk program KUR ini. Silakan warga UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR ini untuk mengembangkan usahanya. Tentu saja dengan prinsip hati-hati, disiplin. Jadi jangan mudah tergiur pada kemudahan akses pinjaman online, karena dengan sekali klik sudah dapat, tetapi kalau kita tidak hati-hati, justru itu akan menutup kesempatan kita untuk mengembangkan usaha, karena kita aksesnya terhadap pembiayaan itu akan selesai. Jadi wargi jangan lupa bahwa wargi sebagai UMKM harus hati-hati tadi dan disiplin ya Bu ya. Dan wargi tadi sudah mendengar wawasan dari Teh Serly terkait UMKM Madu Lembah Bumi, perjalanannya, lika-likunya, dan kemudahan untuk mendapatkan KUR-nya juga. Dan selain itu, wargi juga sudah mendapatkan wawasan tentang KUR dan peran pemerintah di sini dalam mendukung wargi untuk naik kelas. Jadi jangan lupa wargi, teruskan perjuangan untuk naik kelasnya, karena kami semua mendukung wargi UMKM untuk naik kelas. Wargi UMKM, semoga kisah tadi Teh Serly Madu Lembah Hutan Bumi membawa insight yang sangat baik bagi wargi UMKM semua, dan semoga wawasan tentang KUR dari Bu Nur juga memberikan tips-tips nih buat wargi UMKM untuk pengajuan KUR. Dan bagi wargi UMKM yang ingin mengajukan KUR, silakan hubungi bank penyalur resmi di kota-kota terdekat di domisili wargi. Burung merpati hinggap di bukit, terbang tinggi bersama-sama. Podcast Seuyunan pamit, sampai berjumpa di podcast selanjutnya.